Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya, Dery Andika Bangun, di dalam video teori praktikum. Kali ini kita akan belajar mengenai praktikum pemrosesan material modul C, yaitu mampu keras dan uji Jomini. Nah, di sini teman-teman ini modul yang relatif agak unik ya di dalam praktikum pemrosesan material. Di dalam praktikum pemrosesan, kita belajar mengenai bagaimana cara memproses material. Dari yang pertama, teman-teman sudah melakukan modul rolling, yaitu itu proses manufaktur untuk mengolah material logam, mengubah bentuknya. Lalu ada proses yang di modul B itu proses mengubah sifatnya, sifat mekaniknya, dengan proses perlakuan panas. Nanti sebenarnya di modul D itu ada proses penyambungan, dan di modul E ada proses pelapisan. Itu semua adalah proses yang kita pelajari dalam metode manufaktur. Tetapi di dalam modul C ini dia sangat unik karena kita akan meninjau sifat dari material terkait dengan proses. Nah, jadi bukan langsung ke prosesnya, tetapi mengenai sifat material terkait dengan proses. Sifat itu kita sebut sebagai sifat teknologi. Sifat teknologi. Nah, sifat teknologi ini berkaitan dengan proses manufaktur. Sekarang kita akan belajar mengenai mampu keras. Mampu keras itu ada salah satunya mampu keras, atau ini disebut dalam bahasa Inggris harden ability. Lalu ada lagi nanti teman-teman mungkin pernah mendengar mampu bentuk. Ini adalah form ability. Lalu ada lagi misalkan mampu mesin, proses machining. Ini disebut machine ability. Nah, parameter-parameter ini, mampu ini semua, ini masuk dalam sifat teknologi berkaitan dengan proses manufaktur. Jadi nanti kita akan belajar mengenai sifat mampu keras yang diukur menggunakan salah satunya dengan uji Jomini. Jomini nama orang. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Pertama kita akan masuk ke kerangka dulu. Jadi di sini saya ada kerangka dasar di sini ya. Ada teori sifat mampu keras dan uji Jomini, lalu ada pengolahan data dan analisis. Walaupun ini nanti akan masuk ke dalam teori ini karena pengolahan datanya itu sangat simpel sebenarnya. Sangat simpel. Nanti akan masuk ke dalam video ini langsung gitu karena tidak mungkin menjelaskan pengolahan data ini sendiri di luar dari teorinya. Nah, lalu untuk pustaka yang saya pakai dalam slide ini, saya menggunakan 4 sumber. Pertama itu dari Kalister, lalu dari Kalister ini teman-teman ya sudah sangat umum ya, sangat umum dipakai. Lalu ada dari buku Pak Rohim, mendiang Pak Rohim, dasar-dasar proses perlakuan panas pada baja. Lalu saya menggunakan buku Physical Metallurgy dari Reed Hill, nah, silahkan dicari saja bukunya. Lalu saya menggunakan standar ASTM A255. Ini adalah salah satu standar yang kita gunakan dalam mencari harden ability curve yang akan teman-teman perlukan untuk mengolah data praktikum nanti. Selanjutnya, kita bahas pendahuluan sejenak. Nah, di pendahuluan ini saya pengen sedikit membahas mengenai komponen mesin. Jadi berbagai komponen mechanical itu akan diproses melalui proses manufaktur, seperti casting, forging, dan machining. Nah, proses manufaktur ini berarti kita akan merubah bentuknya, mengubah permukaannya, supaya menjadi dimensi dan geometrinya sesuai dengan speknya.
Nah, proses seperti forging dan machining, sebut saja yang itu, memerlukan kekerasan benda kerja yang relatif kecil agar mudah diproses. Jadi, suatu material logam itu kita akan persempit lingkup kita ke baja ya. Jadi saya akan seterusnya bicara mengenai material baja. Nah, untuk material-material baja itu tentu ketika kekerasannya lebih rendah, dia akan lebih mudah dibentuk dan lebih mudah dilakukan proses permesinan. Jadi biasanya material-material baja yang selanjutnya akan ditempa atau di machining, itu sifat mekaniknya itu dibuat kalau bisa serendah mungkin agar mudah diproses. Mudah di sini pertama, energi yang kita keluarkan juga kecil. Yang kedua, surface finish ataupun kondisi akhir dari benda kerja tersebut bisa mudah dikontrol. Nah, tetapi komponen-komponen tersebut harus dikeraskan kembali agar mendapatkan komponen yang sesuai spesifikasi. Jadi, tadi komponen tadi yang kita buat dalam kondisi yang dalam tanda kutip masih lunak, kita akan keraskan kembali supaya dia menjadi sebuah material yang sebuah komponen yang selain dimensi dan geometrinya masuk ke dalam spek, juga sifat mekaniknya juga unggul. Jadi kita lakukan proses heat treatment. Nah, proses pengerasan benda kerja harus dilakukan menyeluruh atau sebagian tergantung spesifikasi. Jadi misalkan teman-teman punya sebuah poros gitu ya, sebuah poros, misalkan begini. Ini adalah sebuah poros. Ini nanti setelah dilakukan proses bubut atau lathe, nanti dia akan dikeraskan gitu ya. Nah, proses pengerasannya ini, misalkan ini adalah baja. Teman-teman sudah mengerti betul bagaimana cara mengeraskan material baja. Tetapi nanti akan ada masalah ketika kita bicara distribusi kekerasan. Misal kita buat sebuah penampang seperti ini. Kita inginkan semuanya ini kekerasannya tinggi, artinya kita pengen semuanya ini martensit. Semua fasa dari penampang ini adalah martensit. Nah, tapi ketika dipanaskan hingga temperatur deausenisasinya, lalu setelah itu di quenching, ternyata hanya di bagian luar saja yang martensit. Di dalam tidak. Nah, ini yang menjadi masalah, teman-teman. Ini yang menjadi masalah dan terkait dengan kedalaman kekerasan, disitulah yang disebut sebagai sifat mampu keras. Mampu keras. Nah, misalkan ini, teman-teman ketika melihat roda gigi ini, kelihatan bahwa di permukaan ininya ini dikeraskan, tapi memang sengaja tidak sampai dalam. Tidak sampai dalam. Terkait dengan dalamnya pengerasan ini juga merupakan salah satu aspek yang kita lihat dalam sifat mampu keras. Nah, kita akan masuk ke dalam hardenability atau sifat mampu keras. Sifat mampu keras. Nah, hardenability atau sifat mampu keras atau keterkerasan adalah sifat suatu baja yang menunjukkan suseptibilitas baja untuk dikeraskan. Terkait dengan dalamnya pengerasan, ini ya teman-teman, ini adalah kata kunci, serta distribusi kekerasan sepanjang penampang. Tidak ada kaitannya dengan capaian kekerasan maksimum. Jadi, kita tidak menginginkan kekerasan yang setinggi-tingginya, tetapi justru kita menginginkan kekerasan yang sedalam-dalamnya. Semakin mampu suatu material itu punya atau memiliki fenomena dalamnya pengerasan yang bagus, kita sebut sifat mampu kerasnya baik. Seperti itu. Nah, cara-cara menentukan sifat mampu keras ini, yang pertama itu ada Jomini and Quench test, nanti kita akan lakukan di praktikum. Lalu setelah itu metode diameter kritik ideal Grossman. Lalu setelah itu nanti ada perkiraan berdasarkan komposisi kimia, ini nanti sebenarnya mirip dengan ini.
Tapi nanti ini kita gunakan ASTM A255. Sedangkan ada uji patah, ini bersifat kualitatif. Jadi material yang lebih keras dan lebih lunak itu patahannya akan berbeda. Semua ini saya ambil dari buku Pak Rohim, Mendiang Pak Rohim. Saya jujur saja, buku beliau itu sangat mudah untuk dibaca dan mudah dimengerti. Wajar saja beliau itu sangat terkenal dulu ketika masih hidup dan masih berkarya, sangat terkenal di dunia industri karena sangat mudah dipahami cara ngajar beliau. Baik, kita lanjutkan. Nah, contohnya begini teman-teman. Jadi, bayangkan ada sebuah bola dengan diameter 2 inch. Nah, baru satu materialnya 4140, yang satunya 1040. Nah, bola ini kemudian dipanaskan lalu di quenching gitu ya, ini lihat. Pada medium quenching atau quenchan mildly agitated water. Jadi kayak suatu air yang diagitasi. Agitasi itu artinya digoyang-goyang di dalam airnya, gitu ya. Nah, terlihat ada ketika di quenching, lalu setelah itu bola ini kemudian dibelah, lalu dilihat kekerasan di permukaan, misalkan ini penampangnya setelah dibelah, lalu di permukaan luar kekerasannya berapa, lalu semakin ke tengah, semakin ke tengah, semakin ke tengah, sampai ujung lagi dilihat berapa kekerasannya sepanjang 2 inci itu. Dan dilihat profilnya. Nah, profilnya ternyata berbeda antara 4140 dengan 1040. Terlihat yang 4140 itu sampai ke tengah dia relatif keras semua gitu ya. Relatif keras semua. Kekerasan minimum yang terjadi justru ini sekitar 50-an sekian HRC. Tetapi beda dengan 1040. Persen karbon sama ya teman-teman ya, persen karbon sama. 0,4%. Nah, persen karbon sama, tetapi di tengah-tengah ini hanya 20 sekian HRC. Karena ada efek dari paduan ini. Nah, jadi paduan itu sangat berpengaruh di sifat mampu keras. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, lalu ini adalah kekerasan material yang sama 4140, tetapi beda dimensi. Beda dimensi. Yang satu 2 inch, yang satunya 3 inch. Ternyata profil kekerasannya juga beda. Terlihat yang 2 inch dia lebih keras daripada yang 3 inch. Material sama. Medium quenching sama. Nah, kita akan bahas lebih lanjut nanti. Ini saya sedikit mereview ya, materi yang modul lalu tentang martensit. Jadi, dalam pengerasan itu kita memerlukan fasa yang keras ini, fasa martensit ini. Fasa martensit ini kita perlukan supaya material kita keras. Dan teman-teman sudah mengerti, dia memiliki kekerasan yang tinggi, struktur kristalnya itu BCT, kekerasan itu merupakan fungsi dari persen karbon, dan martensit itu didapatkan dari fase austenit yang bertransformasi dengan mekanisme geser atau shear. Selanjutnya, kita bahas mengenai isothermal diagram. Teman-teman juga sudah tahu ini apa, karena sudah ada di modul sebelumnya. Isothermal diagram itu adalah suatu diagram antara temperatur dan waktu, di mana kita bisa menentukan laju pendinginan ataupun jalur pendinginan yang kita perlukan supaya mendapatkan suatu fasa tertentu di akhir transformasi nanti. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut lagi terkait ini karena harusnya ini sudah jelas dari modul sebelumnya. Ini adalah continuous cooling temperatur. Kita dalam sifat mampu keras ini kita akan menggunakan menggunakan diagram ini gitu ya, karena proses pendinginan ketika diuji Jomini itu dia continuous. Ini adalah perbedaan TTT diagram dan CCT. Teman-teman pasti sudah mengerti ya bedanya. Ini ada perbedaan hidung kurva, lalu setelah itu ada perbedaan posisinya, dan juga ini dari garis titik-titiknya ini ada yang berhenti di sini, ada yang lanjut terus sampai ke bawah. Ini sudah saya bahas di modul B.
Jadi saya tidak usah terlalu banyak membahas ini. Intinya nanti kita akan menggunakan diagram CCT dalam analisis kita. Nah, lalu kita kembali lagi menuju faktor yang mempengaruhi kekerasan maksimum. Yang pertama kadar karbon. Ini jelas ya teman-teman ya. Semakin tinggi karbon, persen C, maka kekerasannya itu juga akan naik. Nah, selanjutnya, semua karbon yang ada di dalam baja itu harus larut ke fase austenit. Harus larut ke fase austenit. Artinya apa? Holding time-nya mencukupi. Holding time itu mencukupi. Jadi, bayangkan teman-teman, misalkan saya membuat suatu diagram thermal seperti ini adalah T, ini adalah waktu, kita panaskan, lalu kita holding ini ya. Holding. Nah, proses ini, jadi misalkan dari temperatur 23 derajat Celcius hingga ke temperatur 1000 derajat Celcius, ketika dia nanti masuk fase 1000 kan nanti kan alfa akan berubah menjadi gamma, lalu setelah itu karbon dari alfa itu akan berpindah ke gamma. Nah, ini harus terjadi secara sempurna dulu. Lalu laju pendinginan kritik sekurang-kurangnya tercapai. Laju pendinginan kritik, misalkan ini adalah hidung kurva, itu adalah laju pendinginan minimum yang diperlukan untuk mendapatkan 100% martensit. Ini sudah ada di modul B. Lalu tidak terbentuk austenit sisa setelah quenching. Austenit sisa itu datang dari mana? Austenit sisa dari persen C yang banyak, gitu ya. Ataupun pendinginan quenching tidak mencapai martensit finish. Nah, lalu tidak terjadi fenomena auto tempering. Auto tempering itu apa? Jadi bayangkan teman-teman, kita punya suatu material yang besar, baru ini di quenching gitu ya. Quenching. Bayangkan di luar ini sudah dingin, artinya ini martensit, ya. Ini pendinginannya cepat, tapi di dalam ini masih panas. Nah, seperti apa ya, masih menahan dendam gitu ya. Ini bercanda saja ini. Tapi di sini masih panas, dan panas ini keluar melalui benda kerja. Keluar berarti melewati yang sudah di quenching yang di luar. Kalau ini martensit, terkena panas, akan menjadi apa? Alfa plus Fe3C. Artinya terjadi proses tempering ya, gitu ya. Terjadi fenomena auto tempering. Ini tidak boleh terjadi. Sehingga kita dapatkan kekerasan maksimum yang bisa kita dapat. Tetapi sifat mampu keras itu bukan berkaitan dengan ini nantinya. Kita akan bahas selanjutnya. Sebelum kita masuk ke situ, kita akan belajar severity of quench dulu. Severity of quench itu adalah karakteristik kemampuan menyerap panas. Jadi prinsipnya quenching itu misalkan kita punya suatu wadah yang berisi quenchan. Nah, quenchan itu adalah wadah quenching. Lalu kita celupkan material panas ke dalamnya. Quenchan prinsipnya akan menyerap panas dari benda kerja. Jadi ini yang lagi panas ini harus dipindah ke quenchan. Gitu ya. Konsekuensinya temperatur quenchan ini bakal naik dan temperatur benda kerja akan turun secara cepat. Jadi benda kerja ini akan cepat dingin gitu. Tetapi kalau dia mau cepat dingin, maka panas yang ada di dalam benda kerja harus bisa cepat dikeluarkan ke quenchan. Nah, kita perbesar lagi gitu ya gambarnya ya. Misalkan ini adalah wadah, ini lebih besar gitu ya, ini adalah quenchan. Nah, bayangkan teman-teman, ketika material ini panas, dia harus mengevakuasi atau mengeluarkan seluruh panasnya ke quenchan. Maka ini semua akan banyak dipengaruhi oleh sifat fisik dari quenchan ini. Apa saja itu? Pertama, temperatur didih. Bayangkan kalau ini menggunakan temperatur didih yang sangat kecil, sangat mudah mendidih. Baru dimasukkan dia sudah menguap ya, sudah banyak gelembung-gelembung udaranya. Lalu,
panas laten penguapan. Panas laten penguapan tadi berkaitan juga dengan temperatur didih. Ketika dia sangat kecil, ketika panas latennya kecil, maka dia sangat mudah menguap. Sangat mudah menguap artinya membuat apa namanya? Ada fasa udara di sini. Ada fase udara. Ada gas di sini, gas dari hasil penguapan dari quencan yang kita sebut sebagai vapor blanket. Vapor blanket. Selimut uap. Selimut uap. Selimut uap ini apakah menguntungkan atau merugikan? Tentu saja merugikan. Karena dia menghalangi perpindahan panas. Lalu ada panas spesifik. Panas spesifik ini ya tentu saja berkaitan dengan kapasitas panas dari quencan ini. Lalu ada konduktivitas panas. Konduktivitas panas ini kenapa penting? Karena bayangkan teman-teman, di pinggir ini nanti, ini akan lebih panas. Quencan ini akan memanas, dan kalau bisa, panas yang ada di sini cepat pindah ke tempat lain. Sehingga konduktivitasnya maunya yang tinggi. Begitu. Lalu ada viskositas quencan. Viskositas ini kenapa penting? Karena viskositas itu akan mempengaruhi gerak benda di dalam bednya, akan mempengaruhi gerak bendanya. Kalau misalkan dia viskositasnya kecil, maka benda ini bisa mudah sekali bergerak ke sana kemari, dan perpindahan secara konveksi pun akan mudah terjadi. Lalu derajat agitasi, bagaimana benda kerja ini digoyang-goyangkan di dalam bednya, atau bisa benda kerjanya yang digerak-gerakkan, atau bisa cairannya yang diagitasi langsung, diaduk gitu ya. Nah, karakteristik kemampuannya itu kita sebut sebagai severity of quench. Notasinya itu H biasanya pada beberapa material, dapat diukur melalui hasil diameter kritik dan diameter ideal. Jadi, cara mengukurnya ini oke atau enggak menggunakan diameter ideal dan diameter kritik. Apa itu diameter ideal dan kritik? Diameter kritik adalah diameter di mana bajanya itu 100% fasa martensit. Bayangkan teman-teman siapkan baja dengan berbagai diameter, semuanya dipanaskan lalu di-quenching ke sebuah quencan. Nanti ketika dapat 100% fasa martensit, diameter terbesar di mana terjadi 100% fasa martensit itu adalah diameter kritik. Sedangkan diameter terbesar terjadinya 50% fasa martensit itu adalah diameter ideal. Itu adalah sebuah istilah yang nanti kita akan pakai di penentuan hardenability curve. Hardenability band. Nah, beberapa quencan yang biasa dipakai itu pertama brine. Brine ini campuran air dengan garam. Air plus garam. Nah, ini biasanya paling sering dipakai karena dia sangat mudah menyerap panas ya. Lalu ada air. Air ini juga sangat mudah, tetapi mudah menyebabkan retak juga. Lalu ada oli. Oli ini kalau dalam bahasa Inggris itu oil sih, oil. Nah, jadi menggunakan oli khusus quenching. Jadi jangan menggunakan oli motor gitu, nanti malah meledak karena oli motor itu temperatur didihnya itu lebih kecil daripada oli yang biasa dipakai quenching. Atau bisa menggunakan larutan garam cair. Garam cair ini maksudnya ini molten salt. Jadi ada garam misalkan NO3 ataupun ditambah dengan KNO3. Ini dicairkan. Jadi kita bisa melakukan quenching di temperatur yang tinggi gitu. Biasanya ini untuk proses austempering ataupun proses yang menggunakan diagram TTT. Lalu bisa juga menggunakan quencan yang terbuat dari polimer. Polimer misalkan polyethylene glycol, lalu polyvinyl glycol, dan lain-lain. Jadi ini mengenai quencan sekilas tentang severity of quench. Jadi ini salah satu apanya. Jadi ini ada berbagai diameter, 80, 60, 50, dan 40. Teman-teman perhatikan di sini, di diameter 40, dia kekerasannya di sini. Ketika dinaikkan jadi 50, dia kekerasannya seperti ini profilnya, tetapi di sini 100% martensit tercapai juga. Ini tercapai, ini tercapai. Ini adalah diameter terbesar di mana 100% martensit, sehingga ini disebut diameter kritik. Nah, sedangkan ini di di diameter 60, ya ini kekerasannya sudah berbeda lagi dengan yang sebelumnya. Kira-kira demikian.
Lalu kita masuk ke faktor yang mempengaruhi sifat mampu keras. Tadi sebenarnya sudah kita lihat apa saja yang mempengaruhinya. Yang pertama itu adalah unsur paduan. Unsur paduan ini khususnya adalah boron. Boron gitu ya, ini sangat mempengaruhi sifat mampu keras. Ukuran butir austenit. Kenapa ini sangat berpengaruh? Karena bayangkan teman-teman, misalkan punya austenit dengan ukuran yang besar, dengan ukuran yang kecil. Kita tahu dalam membentuk martensit, kita akan quenching. Austenit ini akan menjadi martensit. Demikian, toh. Martensit itu kan tumbuh dari batas butir. Nah, ketika dia semakin besar, tumbuhnya martensit ini akan lebih sulit daripada yang kecil. Sehingga semakin kecil butirnya, maka mampu kerasnya akan semakin baik. Lalu severity of quench, semakin bagus atau semakin baik severity of quench-nya, maka mampu keras dari material tersebut akan semakin baik juga. Lalu ukuran dan geometri benda kerja. Ukuran ini sangat penting. Tadi kita sudah lihat bahwa beda ukuran, beda kekerasan. Kenapa beda? Karena laju perpindahan panasnya berbeda. Laju perpindahan panas berbeda itu akan mempengaruhi bagaimana proses transformasi gamma menjadi martensit-nya. Ini berkaitan dengan berarti laju perpindahan panas. Nah, itu ya yang penting. Ini salah satu contoh kurva ini ya, dari cooling rate di apa namanya, ini di kalau nggak salah ini di air, ini di oli. Kita lihat ambil salah satu aja gitu ya. Di permukaan dengan yang di tengah itu beda profil kekerasannya. Beda profil kekerasannya. Karena ya itu tadi, adanya faktor perpindahan panas tadi itu. Ini adalah contoh Harden Ability Curve. Maaf, ini belum ada judulnya. Harden Ability Curve. Harden Ability Curve itu didapat dari uji Jomini. Uji Jomini ya. Nah, jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang uji Jomini. Tapi kita akan melihat dulu sifat mampu keras berbagai material. Pertama, ini paduannya sama. Paduan sama, 86 depannya. Tetapi persen karbonnya berbeda. Nah, yang kita inginkan seperti apa sih kurvanya? Nah, tadi kan kita sudah bahas. Hardenability itu berkaitan dengan dalamnya pengerasan. Jadi, kalau bisa, sampai ke dalam kekerasannya sama. Jadi, yang kita inginkan itu kurva yang landai sebenarnya. Kalau bisa itu datar. Kalau bisa. Tapi kan tidak mungkin bisa. Yang kita inginkan selandai mungkin. Dan terlihat di sini, semakin besar karbon, semakin banyak karbonnya, harden ability-nya semakin baik. Begitu ya. Tapi kita lihat lagi di sini teman-teman. Persen karbonnya sama. Persen karbon sama, tetapi kurvanya juga beda-beda. Jadi faktornya apa lagi? Paduannya juga akan sangat berpengaruh. Paduan itu sangat berpengaruh dalam menentukan harden ability suatu material. Kita harus mencari paduan yang pas untuk itu. Nah, oleh karena itu, pengujian Jomini mutlak diperlukan dalam proses penentuan hardenability. Ini dia, uji Jomini. Uji Jomini simple, ada sebuah silinder seperti ini digantung, di mount di sini di suatu fixture, lalu dipanaskan hingga temperatur austenit, ini sekitar 950 derajat Celcius, lalu setelah itu nanti di ujungnya di quenching dengan menggunakan air. Nah, kalau begini teman-teman bisa melihat seperti apa. Artinya, laju perpindahan panas di sepanjang titik ini akan berbeda-beda. Laju perpindahan panasnya berbeda-beda, maka fasa yang terbentuk juga akan berbeda-beda. Tentunya yang paling keras itu di ujung karena di quenching. Jadi, sepanjang ini nanti, ini akan dikikir, akan di filing, kikir, ya, proses kikir atau file. Nah, ini dikikir supaya dia rata dan diuji keras Rockwell C. Nah, diuji keras di sepanjang ini. Nah, hasil uji kerasnya itu yang akan nanti kita akan kurva. Kita akan gambarkan kurva kekerasan terhadap jaraknya. Jadi, ini dia jarak yang di quenching di sini, nanti akan diplot kekerasannya. Jadi, nanti teman-teman di data praktikum juga akan menemukan data kekerasan
dan jarak gitu ya. Nanti data kekerasan dan jarak ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, berapa, tinggal diplot saja. Tinggal diplot. Nanti kelihatan kurvanya demikian. Kurvanya turun seperti ini gitu ya. Nanti kalau ketemu data kurvanya begini, lalu naik lagi, baru turun begini, lalu naik. Nah, ini silakan dianalisis. Kok begitu? Nah, gitu kira-kira ya. Kenapa bisa begitu datanya? Nanti teman-teman silahkan analisis kenapa begitu. Nah, ini kenapa bisa berbeda-beda kekerasannya? Tentu kita lihat dari diagram CCT-nya. Misalkan ini titik A, B, C, dan D, dia mengalami profil temperatur yang berbeda selama proses pengujian Jomini. Itu yang menyebabkan fase yang terbentuk berbeda-beda. Kalau fase yang terbentuk berbeda-beda, maka kekerasannya pun beda. Simpelnya seperti itu. Pengujian Jomini termasuk pengujian yang sangat simpel. Yang kita inginkan seperti apa? Yang kita inginkan kalau bisa ya begini kurvanya. Jadi sampai ini sampai ujung itu kekerasannya sama gitu ya. Tapi ini ya sangat sulit dicapai. Makna dari hardenability yang baik itu apa sih sebenarnya? Hardenability yang baik, misalkan teman-teman ingin mengeraskan suatu komponen yang besar. Misalkan ini uji Jomini kan ini kan panjangnya 2 inch ya. Misalkan jarak dari sini ke sini itu 2 inch. 2 inci. Nah, 2 inch ini misalkan kita mendapatkan kurva yang bagus gitu ya, yang rata. Nah, 2 ini maknanya apa? Kalau teman-teman punya suatu komponen dengan ketebalan yang paling tebal di komponen tersebut 2 inci, dan teman-teman pengen mengeraskan seluruhnya dengan proses quenching, teman-teman tidak perlu takut mengeraskannya. Karena bisa dijamin semuanya akan keras. Tapi kalau kurvanya seperti ini, sedangkan ketebalannya 2 inci, sedangkan spesifikasinya misal di sini adalah 40 HRC gitu ya. Minimal semua bagian 40 HRC. Padahal ini cuma bisa didapat hingga ketebalan misalkan ini 0,7 inci. Hanya 0,7 inci yang bisa 40 HRC, sisanya nggak bisa. Maka teman-teman tidak akan bisa melakukan pengerasannya dengan baik. Kalau memang harus banget 40 HRC, ya ini ketebalannya harus dikecilkan atau spesifikasinya yang diubah. Atau supaya bisa dapat 40 HRC di keseluruhan gimana? Ganti material. Ganti material dengan hardenability yang jauh lebih baik. Artinya ganti material yang paduannya berbeda atau persen karbonnya berbeda. Kira-kira seperti itu state of the art-nya. Bagaimana kita merancang suatu material berdasarkan hasil dari kurva hardenability. Jadi, kalau mentok tidak bisa dilakukan dari hasil Jomini, maka kita harus ganti material. Kalau memang itu adalah suatu hal yang sangat penting di dalam proses manufakturnya. Lalu selanjutnya adalah hardenability band. Ini band ini bukan band musik ya, jadi band ini maksudnya adalah pita. Pita, jadi kita ada pita di sini. Pita artinya apa? Ada maksimum dan minimum nilai kekerasan dari suatu material ketika diuji Jomini. Jadi suatu material itu akan comply ke dalam suatu spesifik kalau dia hardenability curve-nya itu berada di antara atas dan bawah dari hardenability band-nya. Kalau di luar berarti kemungkinan kita salah material. Kira-kira seperti itu. Dan hardenability band ini kalau kita bisa tentukan tanpa uji Jomini, maka kita bisa memprediksi sifat mampu kerasnya tanpa harus melakukan uji Jomini. Dan hardenability band ini bisa dihitung. Nanti teman-teman akan lakukan juga di praktikum. Dihitung menggunakan ASTM A255. Nah, jadi nanti akan saya kasih tahu singkat saja. Nah, misalkan ini, dia 2 inch. Kita punya batas atas, punya batas bawah. Tanpa kita melakukan uji Jomini, kita bisa perkirakan bahwa karakteristiknya itu seperti apa. Apakah dia landai ataupun tidak, gitu ya. Jadi dari situ teman-teman bisa memperkirakan hasil Jomininya nanti. Kalau dari hardenability band saja sudah meragukan, maka lebih baik langsung ganti material. Kira-kira seperti itu gunanya hardenability band. Jadi sebelum kita melakukan uji Jomini, kita bisa menghitung terlebih dahulu dan mendapatkan pita hardenability-nya.
Nah, jadi ini perkirakan sifat mampu keras berdasarkan metode diameter kritik ideal Grossman. Ini sebenarnya menggunakan ASTM A255. Nah, jadi di sini menggunakan unsur-unsur penyusun material. Jadi nanti teman-teman materialnya nanti kalau nggak salah itu IC 4140. Jadi tinggal dicari aja komposisi kimia, maka dapat nanti apa namanya ini adalah ada nanti unsur dan ada persentase. Jadi misalkan di sini adalah karbon, jadi nanti misalkan di sini 0,35 sampai 0,45, 45, sorry 45 misalkan. Nah, jadi nanti batas bawahnya dan batas atasnya itu digunakan dalam menghitung menentukan hardenability curve. Jadi nanti komposisi kimia yang digunakan adalah batas atas dan batas bawah. Sehingga silakan disiapkan ASTM A255-nya dan dilihat. Di situ sudah lengkap tata caranya. Secara umum seperti ini. Tentukan komposisi kimia paduan baja. Tadi saya sudah simpulkan ada unsur, persentase. Misal C 0,35 sampai 0,45, molibden 0,12 sampai 0,21, atau kromium ini dari 0,12 sampai 0,25 misalkan. Nanti ini dan ini dibuat hardenability curve. Ini kan satu curve sehingga nanti yang atas kan seperti ini, yang bawah seperti ini adalah bandnya. Begitu kira-kira. Nah, caranya begitu. Tentukan nih komposisi kimia paduan baja dulu, ini dicari di internet ataupun di sumber lain. Tentukan diameter ideal, nanti ada caranya di standar. Lalu dengan cara mengalihkan multiplying factor-nya, nanti ini ada tabelnya. Lalu menentukan dividing factor, nanti ada tabel yang dipakai. Kita menggunakan non-boron steel, ini ada tabel 2. Lalu menentukan initial hardness menggunakan tabel 7. Lalu plot kurva IH ini saya lupa ini initial hardness dengan dividing factor pada jarak tertentu. Jadi nanti ada jarak-jaraknya nanti langsung diplot saja. Ini adalah H, ini adalah jarak gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti hardenability curve yang di awal sudah didapat dimasukkan ke dalam sini. Apakah masuk atau enggak gitu ya. Baru nanti dianalisis, kok bisa masuk, kok bisa enggak, atau bedanya di mana gitu ya. Silahkan dianalisis juga. Terima kasih. Nah, ini modul yang lumayan singkat, dan mudah-mudahan ini tidak terlalu memberatkan teman-teman. Jadi intinya nanti dianalisisnya nanti dari hardenability curve-nya, apakah nanti teman-teman melihat sebuah sebuah anomali di dalam kurvanya, lalu ketika dimasukkan ke dalam hardenability band, apakah hardenability curve-nya masuk atau tidak? Kalau enggak, kenapa kira-kira? Kira-kira demikian untuk modul ini. Singkatnya, keterkerasan atau mampu keras itu adalah bagaimana distribusi kekerasannya. Untuk mencapai distribusi itu berarti ada faktor-faktor terkait dengan fenomena perpindahan panas, mulai dari ukuran benda kerja, mulai dari severity of quench, itu berkaitan dengan perpindahan panasnya, lalu berkaitan dengan material itu sendiri ada komposisi paduan dan persen karbon. Jadi itu yang mempengaruhi hardenability, dan semoga dengan modul ini bisa bermanfaat dan teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih, salam sejahtera untuk teman-teman semua, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih.